Tolong diperhatikan. Gak apa-apa kita nonton film barat dulu. Diperhatikan. Nanti saya minta ada di antara anak-anakku yang berikan komentar. Kira-kira bagaimana akhir perjuangan dari si Brock ini? Kalau tidak bisa banyak kata, satu kata saja. Apa kira-kira yang anak-anakku bisa tangkap dari video tersebut? Ya, berdiri nak. Berdiri Ki. Latihan berdiri pokoknya. Namanya siapa, asal daerahnya dari mana, lalu apa yang dipetik dari video tadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika, asal dari Belopa. Oh, Andika Belopa, baik. Apa yang ditangkap Andika? Berjuang dan tidak putus asa. Wah, luar biasa. Aplaus untuk Andika, berjuang dan tidak putus asa. Baik, itu satu. Ada lagi yang mau menjawab? Oke, berdiri. Baru ke depan nak. Silakan ke depan. Lewat samping saja. Oke. Pokoknya harus latihan banyak berdiri. Seperti Andika tadi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirul Amin. Amirul Amin. Ya, Oke. Asal daerah? Marwali. Morowali, baik. Apa yang ditangkap dari video tadi? Hikmah yang dapat saya petik, proses tidak mengkhianati hasil. Wow, luar biasa. Aplaus untuk Amirul Mukminin. Proses tidak mengkhianati hasil. Kemudian Ustadz ganti pertanyaannya, ya. Kira-kira apa yang paling mendasar yang menjadi sebab si Brock tadi bisa sampai ke ujung lapangan? Apa yang menjadi sebab? Sebab yang paling inti ini. Ada? Angkat tangan langsung jawab saja. Motivasi gurunya. Ada lagi? Bekerja keras. Ada lagi? Kekuatannya. Mantap. Ada lagi? Ayo, apa nak? Silakan. Ya? Tidak menyerah, luar biasa. Ada lagi? Dipuji. Wah, mantap sekali. Tinggal satu lagi jawaban saya tunggu. Kalau begini. Ada apa? Semangatnya baik. Kayaknya jawabannya sudah hampir ada ini. Masih ada yang Ustadz tunggu jawaban. Usaha, betul. Sedikit lagi. Usaha, tapi usaha yang bagaimana? Tidak menyerah. Yang membuat kalian nanti insya Allah hafal Al-Quran 30 juz usahanya. Tapi usaha yang bagaimana? Supaya semangatnya bisa terjaga, kerja kerasnya terbukti. Usaha yang terus diulangi, baik. Apa namanya usaha yang terus diulangi? Istiqomah, sedikit lagi. Usaha titik-titik. Coba cari dulu. Tadi ada di sini. Usaha titik-titik. Ketika Borg ditanya, nanti gitu ya, di sini. Nah ini, kira-kira usaha apa? Yes, ini yang Ustadz tunggu jawabannya. Apapun yang kalian ingin dapatkan, maka berikan aku usaha terbaikmu. Jawab, siap Ustadz. Saya akan memberikan usaha terbaikku. Jawab ya. Apakah kalian akan memberikan usaha terbaikmu? Siap Ustaz. Ulangi, kayaknya masih main-main, ini belum serius ya. Kalau saya mengatakan, apakah kalian siap untuk menghafal dan istiqomah di pesantren ini? Siap Ustaz. Aku akan Baik, sekarang anak-anakku, kalian sudah komitmen sama Ustadz.
Komitmen sama Ustadz itu komitmen sama Ustadz Chandranya. Komitmen sama diri kalian sendiri. Kenapa tadi sengaja bukan film menghafal 30 juz Al-Quran yang Ustadz perlihatkan? Karena Ustadz yakin kalian nanti yang bisa tercipta filmnya dari situ. Kenapa Ustadz bisa mendapatkan video-video motivasi seperti ini? Karena ini yang Ustadz dapatkan pada saat Ustadz training dahulu. Sekarang anak-anakku, jadikan nanti suatu waktu ada film yang saya putar ketika saya memberikan motivasi 1-2 tahun ke depan. Itu video dari santri apa? Santri PPTQ Nurul Jannah Banawah. Berdoa Ki, semoga training Ustadz 1 tahun ke depan paling lambat sudah ada video bahwa ternyata ada anak-anak santri yang tinggal di sini menghafal, nol dulu hafalan Al-Qur'annya. Tapi setelah berjuang, insya Allah Ustadz, saya akan memberikan usaha terbaik ke Ustadz. 1 tahun ke depan hafalanku sudah 30 juz. Amin ya Rabbal alamin. Petunjuk dari Rasulullah, utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Tuntutlah ilmu atau belajarlah ilmu mulai dari ayunan sampai ke liang lahat atau ke kuburan. Ini perintahnya Nabi. Makanya Nabi bilang, istiqomah belajar, jangan banyak istirahat. Ya, Nabi itu sedikit-sedikit ibadah. Kita bahaya sedikit ibadahnya. Nabi itu sedikit makannya. Jangan sampai kita sedikit-sedikit makan. Nah itu. Jangan sedikit-sedikit makan. Kalaupun memang lapar makan, tapi jangan sedikit-sedikit makan. Mak, Pak, sudah habis kirimanku, kirimkan Kak lagi. Butuh Kak lagi cemilan ini dan itu. Penghafal Quran bukan makannya yang harus banyak, tapi makannya harus sesuai dengan proporsinya. Ya. Nah, makanya anak-anakku, kita sebagai seorang murid, ikutilah petunjuk ustadznya, ikutilah petunjuk gurunya, ikutilah petunjuk pelatihnya. Ya. Istiqomah, ikhlas, jangan modus, tapi kalian harus tulus ikuti petunjuknya Ustadz Chandra. Ya. Siapapun guru setelah di madrasah ada yang ngajar selain Ustadz Chandra, ikuti. Kenapa kita perlu mengikuti petunjuk guru? Karena guru sudah pernah melewati apa yang kita lakukan saat ini. Ya. Nah, jika Anda berjuang, tidak dapat dipungkiri ada teman yang menganggap remeh perjuangan kita. Ada mungkin yang sementara bangun jam 3 subuh, salat tahajud, salat tobat, lalu buka Quran. Biasa cari perhatian lagi itu. Biasa mungkin begitu ya. Gaya-gayanya jadi gitu menghafal. Hafal saja. Istiqomah saja, insya Allah. Suatu waktu nanti mungkin dia akan tertawa saat ini, tapi ketika sampai pada waktunya dia akan menangis melihat keberhasilan kita. Ya. Jadi carilah sahabat terbaik. Sadiquka laisa man abaqaka walakin man adahaqaka. Sahabatmu atau temanmu bukanlah dia yang membuatmu tertawa, tapi sahabat sejati dia yang tertawa ketika engkau tertawa, dia yang menangis ketika engkau bersedih atau menangis. Cari sahabat seperti itu. Ya. Jadi kalau kita sudah merasa jauh, ini lupakan itu. Ustaz, capek maka menghafal, hilangkan rasa capeknya. Terus berjuang, janjinya tadi usaha terbaik. Ya. Kalian tadi sudah berjanji ke Ustaz, berjanji kepada diri sendiri, berjanji ke Ustaz Chandra, Ustaz, selama kami mondok di pesantren Nurul Jannah Ustaz, saya akan memberikan usaha terbaikku. Kalau perlu tidak mau Kak pulang kampung, kalau perlu tidak mau Kak sekolah di tempat lain, saya mau berjuang di sini insya Allah nanti sampai selesai madrasah aliyah kalau aliyahnya sudah ada. Begitu ya? Insya Allah. Oke. Terus berjalan, terus berjuang, tulus ikuti arahan guru. Ya. Terus ikuti petunjuk, ikuti petunjuk biar sakit, biar menderita. Jangan masih muda seperti ini, capek maka Ustaz. Teko maka Ustaz. Aduh, malas Kak Ustaz. Jangan dulu tercoba malas nak.
Saya sekarang menyesal. Kenapa dulu tidak fokus hafal Quran seperti kalian. Saya sekarang menyesal. Kenapa dulu tidak mati-matian belajar baca kitab. Tetapi yang saya syukuri, saya ambil langkah. Bagaimana mengambil di jalan motivasi. Ingin memberikan motivasi kepada anak-anak bangsa. Khususnya para santri bahwa wahai anak-anakku sekalian, masalah di depan lebih besar yang akan kalian hadapi dibandingkan masalah saya dulu. Akan tetapi ketika kalian berjuang dengan sangat maksimal, insya Allah engkau akan melewati masalahmu di masa yang akan datang. Terus usaha terbaik. Terus usaha terbaik. Kemudian ketika Anda istiqomah bernegosiasi tentang kemampuan Anda, pasrahkan kepada Allah. Ya Allah, capek, maka ya Allah berikan kekuatan. Anda buka Quran surah Al-Baqarah ayat 286. Di situ di awal ayatnya dikatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin menguji kalian di luar dari kemampuannya. Allah tidak mungkin uji kalian selama masuk di pondok tahfidz ini. Pasti Allah berikan kemampuan untuk hafal Al-Quran 30 juz. Pegang itu nak. Komitmen itu nak. Karena saya cemburu dengan kalian. Kalian sekarang ini adalah malaikat-malaikat kecilnya Allah. Di sini bukan cuma cahaya lampu yang menyinari kita, tapi cahayanya Allah selalu bersinar tatkala kalian tulus dan ikhlas untuk menghafal itu Al-Quran. Ketika Anda capek, Ustaz capek maka menghafal. Ustaz teko maka, Ustaz kenapa kak seperti ini? Cari tenaga, cari sisa-sisa tenaga, kemudian bergerak, terus bergerak, terus menghafal, terus mendaras, terus murajaah. Dan ketika kalian sudah sibuk murajaah, sibuk mendaras, sibuk menghafal, apa kira-kira yang terjadi? Ya, kalian sudah pasrahkan bahwa ya Allah, saya sudah tidak sanggup lagi ya Allah. Please ya Allah, bantu saya ya Allah. Kira-kira apa yang terjadi nak? Ya Tuhan, aku tak bisa lagi. Ketika kalian sudah betul-betul bersungguh-sungguh ikhtiar, bersungguh-sungguh mengorbankan tenaga, apa yang terjadi? Ternyata kalian sudah berada di ujung lapangan. Hari ini mati-matian hafal setengah juz per semester, maksimal menghafal 1 juz tiap semester. Apa yang terjadi nak? Beberapa tahun yang akan datang, kalian akan tetap berada di suasana seperti ini, dan ternyata hafalanmu sudah 30 juz. Itu yang kita harapkan. Kenapa hafalanmu bisa sampai 30 juz? Karena Anda terus mendengarkan nasihat ustadz ustazah, nasihat guru-guru kita. Minimal sedikit ada Tommy kasih pahalaku sebagai motivator eksternal. Minimal ustadz di sini menjadi salah satu langkah kalian untuk sadar bahwa betul tahu Anda bilang ustadz, yang kami lakukan ini adalah bagaimana menjaga agama Allah dan prinsip yang kami perpegangi ketika kami capek, loyoh, letih dan lesu, bukan minum obat sakit kepala. Tapi apa yang kalian lakukan? Negosiasi kepada Allah bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu Quran surah Al-Baqarah ayat. Masya Allah. Baik. Anak-anakku, saya yakin kalian bisa hafal 30 juz. Tapi yang menentukan hafal 30 juz itu bukan orang lain. Bukan ustadz di pondok. Bukan motivasi yang saya sampaikan. Karena ada pasti ayat yang kalian hafal yang bunyinya, sungguh Allah tidak akan mungkin menguji hambanya di luar dari kemampuannya, dan Allah tidak akan mungkin mengubah suatu kaum sebelum kaum itu mengubah dirinya. Apa ayatnya itu? Innallaha la yughayyiru
ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Oh, belum sampai ke sana hafalannya ya. Baik. Jadi yang menentukan kalian hafal 30 juz bukan Ustadz Chandra. Mendukung tapi bukan Ustadz Chandra yang menjadi faktor utama. Your best, usaha terbaik kalian, bukan kalian yang menjadi penentu. Tapi yang menjadi penentu usaha terbaik kalian anak-anakku adalah kalian masing-masing. Makanya ketika Ustadz, saya akan berikan usaha terbaik ke Ustadz, tidak ada lagi capek nak, tidak ada lagi ngantuk, tidak ada lagi malas. Tetapi kalian harus memasang yang namanya target. Ya. Untuk itu masih ada tips yang ingin saya tanamkan. Tipsnya itu saya istilahkan sakti. Ya. Sakti ya. Sering mendengar sakti. Apa yang kalian tahu tentang sakti? Sakti itu ada 5 huruf. S A K T I. Biasa nonton film Naruto? Apa kesaktiannya Naruto? Apa jurusnya Naruto? Rasengan itu bukan jurusnya Naruto itu. Kageboshin no Jutsu ya. Itu yang berpecah-pecah. Kalau Rasengan? Kekuatannya siapa itu? Atau Naruto juga ya? Oke, sekarang saya tidak terlalu memperhatikan semua, hanya hobi saja. Kalau kalian bilang Naruto itu sakti, atau biasa nonton filmnya Angling Dharma, Mak Lampir, Tutur Tinular, enggak ya? Kayaknya kalau filmnya kalian Naruto, apalagi film-film sakti yang bisa kalian nonton? Ya Ip Man. Ada lagi? Ya? Oh, Bobo Boy. Wah, ternyata kalian milenial sekali ya. Tapi kayaknya bukan milenial. Generasi kalian ini adalah gen postmodern kalau tidak salah ya. Melewati Gen Z. Setelahnya Gen Z ini gennya kalian. Karena filmnya sudah Bobo Boy. Baik. Anak-anakku, jadilah orang yang sakti. Ya. Tapi sakti yang saya maksud, S-nya yang pertama adalah smart. Apa itu smart? Cerdas. Ya. Jadilah orang yang zakiyun. Apa itu zakiyun? Cerdas. Apa yang harus cerdas? Cerdas intelektualnya, otaknya, cerdas sosialnya, dan cerdas spiritualnya. Ini kayaknya paket komplit di pesantren tahfidz ini. Kenapa cerdas intelektual? Selain kalian menghafal Al-Quran, kalian juga belajar di madrasah. Yang diasah apa? Otak. Otak yang ditempa. Kemudian cerdas sosial. Kenapa sosialnya cerdas? Ustadz perhatikan tadi, makannya secara berjamaah, salatnya secara berjamaah, tidurnya secara berjamaah. Itu adalah jalan untuk melatih kecerdasan sosial. Karena kalau ada yang terlalu mengoa makan, apa itu mengoa? Terlalu rakus. Yang seharusnya lauknya atau ikannya itu 1 potong, tapi dia ambil 3 potong. Nah, hati-hati, itu orang tidak cerdas sosialnya. Ya, jadi kalau haknya 1 potong ikan, makan 1 potong. Kalau haknya makan nasi 3 sendok, makan 3 sendok. Ya, karena kapan kalian makan 4 potong, 5 potong misalnya, nah itu Anda makan bukan haknya, otomatis kita tidak mengamalkan ayat Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu atau la yamassahu? La yamassuhu illal mutahharun. Oke. Saya harus minta keterangan dari kalian. Jadi kapan ambil bukan barangnya, berarti jiwanya tidak bersih. Jiwanya tidak bersih, bagaimana mau lancar hafalan Qur'annya? Ya, jadi jangan salahkan ustadz kalau hafalan Qur'annya lamban. Siapa yang harus kita salahkan? Salahkan diri sendiri. Tapi yang paling bagus, introspeksi diri sendiri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, didiklah atau nilailah diri kita sebelum datang nilai perhitungan. Kemudian A,
A-nya adalah aktif. Ya. Jadi anak-anakku, kalian bergerak bukan hanya asrama kelas atau asrama kantin. Ya. Sekali-kali selain kalian hafal Quran, buka-buka juga perpustakaan. Jalan-jalan ke perpustakaan, baca 1-2 buku. Tapi kalaupun tidak, diskusi sama teman-teman tak. Bertanya sama ustadz ketika ada pertanyaan yang kalian tidak ketahui. Ya, jangan sotak nak. Ya, karena banyak sekarang ini orang sotak-sotak ya. Sok tahu begitu. Jangan terlalu sok tahu sekarang. Posisikan kita tahu banyak hal tapi tidak sotak. Ya. Sehingga perlu juga sewaktu-waktu berorganisasi kalau di sini ada organisasi dan terjun ikut ke masyarakat kalau diminta. Saya sangat mengapresiasi pondok ini. Saya mendengarkan infonya dari Ustadz Chandra bahwa biasa kalau ada yang minta barazanji atau ada yang minta khataman Quran, anak-anak santri mulai terlibat. Itu the best. Ya, jangan berkecil hati yang belum ikut. Tapi kalau sudah ikut, yakin dan percaya itu menjadi amal terbaik yang kalian lakukan karena aktif memberikan pelayanan ke masyarakat. Selanjutnya adalah anak-anakku harus kreatif. Ya. Jadilah orang kreatif, ya. Bagaimana caranya? Kreatifnya itu ketika kalian mendapatkan sesuatu yang baru, praktekkan. Kalau ditanya Ustadz, bagaimana caranya untuk kita selalu semangat? Ya jangan loyo. Selesaikan target-targetmu. Ustadz, saya ini susah sekali menghafal Ustadz. Suka menghafal. Anda pakai Quran pojok menghafal ya? Kalau pakai Quran pojok menghafal, berarti berapa kali anak-anakku baca di 15 baris itu? Bagaimana metode hafalannya kalian? Hafal langsung 1 halaman atau cicil-cicil per ayat? Cicil-cicil per ayat. Baik. Siapa di sini yang bilang, Ustadz, susah sekali kak saya menghafal? Ada yang berani unjuk tangan? Yang merasa Ustadz susah gak menghafal? Bisa ke depan nak? Ke depan. Ke depan ke sini dulu. Tidak apa-apa. Saya mau tidak ada dusta di antara kita. Ya, harus jujur seperti ini. Karena kita harus tahu. Saya pun walaupun sekilas seperti ini, di sini kita duduk, tapi tidak apa-apa dibawa ya. Baik. Selalu merasa bahwa Ustadz susah gak menghafal. Toh? Apa yang menyebabkan merasa susah menghafal? Banyak pikiran. Saya tebak. Banyak pikiran. Apa yang kita pikir? Tidak apa-apa, sampaikan saja. Sebelum itu, siapa lagi nama tak? Fauzi. Oh, Fauzi ya. Apa artinya Fauzi? Kalau Fauzan, ada Fauzan di sini? Ini berarti adiknya Fauzi. Baik, Fauzi. Apa yang sering Fauzi pikir? Enggak apa-apa, ungkapkan saja, kasih refleks di otaknya. Apa yang muncul langsung bilang. Kritikan teman. Baik. Tadi sebenarnya Ustadz tampilkan bahwa yang biasa menyirami orang, mengganggu orang, dikritik sama orang, itu menjadi beban bagi kita. Yes, berarti yang paling bagus kita kembangkan kecerdasan sosial. Tapi negatifnya, karena kita takut sama kritikan. Begini nak, kalau kita dikritik, yang mengkritik itu sebenarnya bukan ingin melihat kita gagal. Tapi orang yang mengkritik kita adalah takut melihat kita gagal. Ya, sehingga balai itu kritikan jadi motivasi. Hilangkan perasaan itu. Pokoknya sekarang kalian harus pede di dunianya masing-masing. Memang perlu treatment khusus kalau itu. Karena kalau seperti ini anak-anakku, yang contoh dialami Fauzi, semua santri di luar sana punya itu. Tapi nanti saya akan tanamkan di 5 poin ini, ya. Sakti, santi,
sakti, smart, aktif, kreatif. Kalau kita dikritik, sekarang Fauzi harus kreatif. Kritikan itu bukan membuat saya gagal. Justru kritikan itu membuat saya termotivasi untuk menjadi lebih baik. itu sudah ditahu kuncinya. Tapi kenapa tidak dipraktekkan? Jangan sampai pikiran negatif yang menjadi kebiasaan kita, ya. Tapi jadikan pikiran positif yang menjadi kebiasaan kita. Baik, tetap di situ dulu Fauzi. Saya nanti mau uji lagi. Kemudian tangguh. Untuk merasa menjadi orang yang senang dikritik, tidak down, Anda harus tangguh Fauzi. Apa itu tangguh? Tangguh itu adalah sesuatu yang membuat kita bisa menjadi orang yang percaya diri. Ya. Hadapi tantangan, berpegang bahwa Allah tidak mungkin, bukan di sini suaranya, maaf, bukan ini ayatnya ya. Tapi di sini adalah sungguh Allah menyukai mukmin yang kuat dibandingkan mukmin yang lemah. Ya. Jadi Allah itu suka mukmin yang kuat, bukan mukmin yang lemah. Wajar kita kalau dikritik pasti lemah, tapi berhenti di lemah itu bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadikan kritikan orang kepada Fauzi, jadikan kritikan orang kepada teman-teman, itu adalah menjadikan kita semakin menjadi tangguh dan semakin lebih baik. Dan yang paling terakhir adalah imtak. Apa itu imtak? Iman dan takwa. Ini penting nak. Ya. Jadi santri yang sakti, dia harus smart, cerdas otaknya. Dia harus cerdas sosialnya. Wajar kalau dikritik, berarti ini proses untuk cerdas sosial. Bagi Fauzi kalau dikritik, jangan kritik balik. Tapi bagi para pengkritik atau siapapun yang kritik Fauzi, ikhlaslah minta maaf kepadanya. Jangan lagi jadikan itu kritikan ke Fauzi, tapi jadikan sebagai pemberi semangat. Jadi anak-anakku berapa orang di sini? 21 orang. Ini 21 orang adalah tentaranya Allah yang berbentuk malaikat kecil. Kalau kalian saling mengkritik, berarti meredupkan kekuatan Islam. Tapi kalau kalian saling memotivasi, saya yakin dan percaya itu pasti akan membuat kekuatan Islam ini semakin jaya. Ya. Untuk itu anak-anakku, coba kita sedikit mentreatment Fauzi, ya. Fauzi bisa membaca, bisa ya. Selalu merasa dikritik sama temannya. Oke, coba Fauzi tenangkan saja dirinya. Bisa duduk sila. Ya, nanti sakit kakinya ya. Baik Fauzi ya. Bisa membaca ya. Ini sesuai dengan huruf yang Fauzi lihat. Terus sebut huruf apa yang dilihat? SCUSRG. SCUSRG. Baik, Fauzi bilang begitu ya. Baik teman-teman, kalian baca apa? Kasih besar. Senang. Dia baca senang. Kalau Fauzi tadi baca? Oke, stop dulu. Coba ulangi Fauzi. Sesuai dengan yang Fauzi lihat. SCUSRG. SCUSR. Baik. Fauzi tadi membaca? Kalau kalian baca? Kalian baca? Oke, senang. Berarti banyak istighfar dulu Fauzi. Ya, kayaknya Fauzi ini perlu latihan membaca ini. Baik. Istighfar dulu Fauzi. Baik, istighfar Fauzi ya. Baik. Coba dibaca. Bingung. Oke, kalian baca?
Bingung. Coba sekali lagi. Bingung. Coba baca. Oke, baik. Applause dulu untuk Fauzi. Ya. Berarti sudah sadar nih, ya. Silakan kembali, Nak. Berarti sama-sama mau bangun pola kesadaran anak-anakku ya. Kalian mungkin saya berikan jempol. Sudah kesehariannya menghafal, tapi masih terkadang kurang jelas target yang mau diraih. Untuk itu, Ustadz mau tanamkan. Tolong kita catat baik-baik di situ. Kita harus menjadi orang sakti. Tulis ke dulu sakti. Kasih besar-besar ke sedikit. Sakti. S-A-K-T-I. Ya. Kalian harus jadi orang sakti. Mau sakti dalam menghafal Quran, mau sakti dalam menjalani kehidupan. Apa tadi S? Smart. Ya. Apa itu smart? Cerdas. Tulis. S-nya adalah smart sama dengan cerdas. Berarti tidak ada lagi setelah malam ini yang tidak cerdas. Besok dan seterusnya semua santri harus menjadi orang cerdas. Yang kedua adalah aktif. Apa itu aktif? Bergerak, jangan cuma asrama, kantin, kelas, tapi juga diskusi, perpustakaan dan melakukan kegiatan. Kalau datang waktu olahraga, olahraga. Datang waktu belajar, ya belajar. Datang waktu makan, ya makan. Tiba waktu istirahat, ya istirahat. Kemudian K. Apa itu K? Kreatif. Anak-anakku harus kreatif. Kalau merasa bahwa Ustadz, saya ada yang kritik ini Ustadz, jadikan kritikan itu sebagai motivasi. Jangan jadikan kritikan itu sebagai pelemah semangat. Dan yang suka mengkritik, mulai dari malam ini, pokoknya Ustadz tidak mau maka kritik itu mangkuk. Saya harus berikan dia motivasi agar motivasinya kembali ke diriku. T apa? Tangguh. Tulis. Saya harus jadi orang tangguh Ustadz. Tidak mau maka jadi pemalas. Tidak mau maka jadi orang yang sedikit hafalannya. Tidak mau maka jadi orang yang selalu menyusahkan orang lain. Tapi saya harus menjadi orang tangguh. Ustadz, pokoknya sekarang tidak mau maka jadi anak manja Ustadz. Tidak mau maka jadi anak mami. Tidak mau maka jadi anak papi Ustadz. Tapi saya harus betul-betul menjadi santri dan menjadi diriku sendiri. Ustadz, mau maka semakin patuh sama orang tuaku. Bagaimana caranya Ustadz? Saya patuh kepada kedua orang tua dengan ikhlas belajar di pesantren ini. Terakhir adalah imtak. Nanti imtaknya melahirkan ikhlas ya. Apa itu imtak? Iman dan takwa. Tapi yang membuat kalian menjadi orang sakti di pesantren ini adalah usaha terbaik. Oke. Jadi kalau usaha terbaiknya sudah baik, insya Allah anak-anakku, kalian akan menjadi orang yang sakti, ya. Jadi saya menginginkan kalian betul-betul jadi orang yang sakti. Informasi tentang sakti ini Ustadz dapatkan di tahun 2009. Waktu itu Ustadz mengikuti yang namanya Perkemahan Pramuka Santri Nusantara. Kita tesnya di Sudiang. Alhamdulillah waktu itu saya mewakili Kabupaten Bone, lolos di Makassar mewakili Provinsi Sulsel, lalu kita dikirim ke Jawa Barat mengikuti Perkemahan Pramuka Santri Nusantara. Dan disitulah saya temukan temanya sakti. Tapi sakti yang dimaksud dulu adalah santri aktif, kreatif, tangguh, intelek. Makanya saya pinjam kata-kata saktinya tapi saya ubah. S-nya itu adalah smart. A-nya adalah tetap aktif, K-nya adalah kreatif, T-nya adalah tangguh, dan I-nya adalah imtak, iman dan takwa. Dan yang membuat anak-anakku beriman dan bertakwa, ketika kalian patuh kepada kedua orang tua, patuh kepada ustadz dan ustazah, patuh kepada aturan pondok, dan patuh kepada dirinya sendiri, dan patuh kepada teman-temannya. Ini mungkin yang sempat Ustadz
sharingkan kepada kalian. Semoga pertemuan ini adalah pertemuan barokah. Harapan Ustadz setelah pulang dari tempat ini dijaga istiqomahnya, kurangi istirahatnya, ya. Dijaga imannya, dijaga takwanya, dijaga ketaatannya kepada kedua orang tua, dan dijaga pertemanannya, ya. Tolong anak-anakku, tidak boleh nanti ada yang berkelahi di antara kalian. Kenapa tidak boleh ada yang berkelahi? Karena kalian adalah sesama saudara dan kalian saling menjaga satu sama lain. Kapan ada yang berkelahi, berarti rusak kecerdasan emosionalnya, rusak kecerdasan sosialnya. Kapan ada baku bombe, rusak batinnya, karena yang baku bombe itu adalah batin. Makanya tidak boleh ada saling baku bombe, agar supaya apa? Kalian menjadi orang yang menyentuh Al-Quran dalam keadaan suci. Setelah tadi tahu ayatnya bahwa la yamassuhu illal mutahharun, apa yang kalian lakukan nak? Selalu juga namanya jaga wudu, plus selalu berusaha untuk tazkiyatun nafs, rajin-rajin istighfar. Nabi itu minimal istighfar 100 kali dalam sehari semalam, dan beliau dijamin maksum, hadisnya jelas. Tapi kira-kira kalau saya mau tanya ke kalian, berapa kali beristighfar dalam sehari dan semalam? Ya, jaga temanta, jaga dirita, jaga harga diri Islam, jaga ustadz dan ustazata, hormati ustadz dan ustazah, sayangi anak beliau, begitu pula bagaimana cara beliau menyayangi anak-anakku sekalian. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila tariqil ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz.